Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 24, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semangat menjalankan ibadah puasanya. Nah, jumpa lagi dalam acara Ramadan Berkarakter. Bersama kita raih keridhaan Allah dengan amal terbaik. Nah, sahabat 24, hari ini Ustazah Ana dan Aurora akan mengajak sahabat 24 untuk bersafari. Pada episode Safari Ramadan kali ini, kita akan mengajak sahabat 24 untuk mengunjungi salah satu masjid tertua di kota Surabaya. Masjid ini adalah Masjid Rahmat. Masjid ini terletak di Jalan Kembang Kuning, kota Surabaya. Meskipun masjid ini dibangun di tahun 1967, tapi cikal bakalnya telah ada sejak zaman Sunan Ampel. Nah, dilansir dari skripsi yang berjudul Sejarah Perkembangan Yayasan Masjid Rahmat Kembang Kuning Kota Surabaya atau Yasmara tahun 1967 sampai dengan 1972, Raja Majapahit saat itu, Prabu Sri Kertawijaya, sedang gundah gulana memikirkan rakyatnya yang sedang bubrah tanpa arah. Mereka disibukkan oleh mabuk-mabukan, panggung judi, main perempuan, bahkan itu dilakukan oleh rakyat maupun bangsawan. Saya punya keponakan yang ahli mendidik kemerosotan budi pekerti. Namanya Said Ali Rahmatullah, putra Kakanda Dewi Candraulan. Kata istri Kertawijaya, Ratu Darawati waktu itu. Kertawijaya akhirnya mengirim utusan untuk menjemput Rahmatullah ke Campa yang kini adalah Kamboja. Rahmatullah merupakan Raden Rahmat yang nantinya akan dikenal sebagai Sunan Ampel. Ia adalah cucu dari Raja Campa, putra kedua Syekh Ibrahim Asmarakandi dan Dewi Candraulan. Saat rombongan sampai di ibu kota Majapahit Trawulan, mereka menghadap Kertawijaya. Di sana, mereka menyetujui permintaan Kertawijaya untuk mendidik moral bangsawan dan kaula Majapahit. Sebagai hadiah, ia diberi tanah di Ampel Denta, Surabaya. Sebanyak 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel, Surabaya. Beliau dinikahkan dengan saudara istri Adipati Tuban Pratigna yang bernama Dewi Condrowati. Dengan itu, maka gelar Raden diberikan pada namanya sehingga ia dikenal sebagai Raden Rahmat. Desa Kembang Kuning 8 km dari Ampel, ia mendirikan sebuah bangunan yang berfungsi untuk tempat beribadah. Bangunan tersebut lebih dikenal sebagai Langgar Kibar. Pada 1951, langgar itu berubah fungsi menjadi masjid. Dan sejak itu pula namanya pun berubah menjadi Masjid Rahmat. Masjid ini sempat tidak terurus hingga menjadi hutan lebat. Seorang penduduk yang sedang merambah hutan menemukan bangunan ini. Sekitar tahun 1960-an, Menteri Agama saat itu yaitu Profesor Dr. Syaifuddin Zuhri mengadakan pertemuan dengan para kiai dan tokoh di Sunan Ampel. Setelah pertemuan tersebut, ada permohonan agar Masjid Rahmat direnovasi. Permohonan tersebut pun diterima dan Masjid Rahmat pun dibangun kembali. Masjid Rahmat ini memiliki ciri khas yaitu semanggi, yang juga merupakan tanda orang Surabaya. Hingga kini, Yayasan Masjid Rahmat Kembang Kuning telah memiliki TK, SD, SMP, radio, dan lain sebagainya. Saat itu, radio Masjid Rahmat menjadi acuan penentu waktu sholat bagi masjid-masjid di Surabaya dan sekitarnya. Masjid ini bangunannya sangat sederhana, tidak ada menara dan hanya ada kubah. Masjid ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2015 oleh wali kota saat itu yaitu Ibu Tri Risma Harini.
Demikian episode Safari Ramadan kali ini. Ustazah Ana dan Aurora melaporkan dari Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Jangan lupa saksikan program Ramadan lainnya di channel YouTube 24 TV Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.